4 hari di Scotland, ngapain aja? Sekarang kita akan bahas day one. Kalau kemarin kita banyak cheating, aku khususnya banyak naik pesawat. Sekarang di Scotland ini kita bener-bener bakal touring pakai motor ini, ya dia. Ini adalah pertama kalinya buat saya datang ke Scotland dan selama 4 hari ke depan saya akan menjelajah Scotland dengan cara yang mungkin sedikit berbeda. Saya akan duduk manis di belakang suami saya dengan Indian Chieftain yang berkapasitas kurang lebih 1834 cc. Dan untuk kalian ketahui bahwa motor ini benar-benar comfort banget, khususnya untuk kita yang duduk di belakang. Itu kita nggak ngerasain pegel di kaki, di lutut, karena memang mereka merancangnya nih benar-benar buat touring jarak jauh. Dan ini serius sih, keren banget. Jujur suami saya udah naikin ini dari Switzerland kemarin ke UK buat nonton Silverstone dan lanjut ke Scotland. Kalau saya cheating dikit naik pesawat. Tapi janji sih di Scotland ini 4 hari nggak akan ada pesawat, bener-bener saya akan naik motor ini dan enjoy. Jadi day 1 dimulai dari Glasgow Airport dengan waktu keberangkatan pukul 12.20. Dan kalau ngeliat dari Google Map ini sekitar hampir 4 jam. Gimana realitinya? Ikutin terus video ini. Kita mulai sekarang dari Glasgow Airport. Jadi perjalanan ini itu 3 jam sampai 4 jam. Tapi nggak tahu ya apakah aku bisa langsung lanjut atau mesti stop-stop dulu. Baru kurang lebih 30 menitan perjalanan dari Glasgow, saya udah minta berhenti untuk pertama kalinya. Dan ini ke Duck Bay Marina yang berada tepat di Loch Lomond, salah satu loch paling terkenal di Scotland. Dan dari sini kita udah mulai dapat pemandangan danau dengan perbukitan Scotland di belakangnya. Dan kayaknya ini bakal lama sih sampai tujuan, karena kayaknya bakal banyak berhenti. Yes, this is Loch Lomond. Loch Very Lomond. famous, one of the most beautiful lakes in Scotland. Yeah, but actually this is just very short trip from the airport, no? Yes, that's just like now. Less than an hour drive. Yeah, I think to see the very romantic original parts Okay, it just only short stop, okay? Cuma sebentar aja kita berhenti dan ngeliat-ngeliat pemandangan. Setelah itu kita lanjut jalan. Dan kira-kira kita akan berhenti setelah berapa lama? Ikutin terus. Selain view-nya yang cantik banget, suka juga ngeliatin rumah-rumah tradisional yang bentuknya tuh kayak di film-film gitu nggak sih? Dan lihat di sini banyak yang camping. Jadi mereka bisa barbekyuan dan camping sama keluarga. Seru banget sih. Boleh dicoba lah kalau pas summer. Maafkan kerendeman saya karena ini baru pertama kali, jadi saya udah berhenti lagi kurang lebih 25 menit. Kali ini di Farm Shop, jadi di sini di daerah yang masih Loch Lomond juga ya. Itu tuh kelihatan ada shop yang tradisional banget dan ini kayaknya enak nih. Kalau tadi alasan pertama mau ngeliat pemandangan, alasan kedua mau lihat mereka jualan apa aja. Iya, yuk ikutin aku yuk. Ini tokonya. Kalau teman-teman ke Scotland di Glasgow ini nggak jauh sih, kita bisa ke sini. Lihat. Dan udah di sini kita beli ice cream tapi nggak di videoin karena banyak orang jadi nggak enak. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Melanjutkan perjalanan ke arah utara dan yang paling saya suka tuh dari tadi tuh Loch Lomond masih terus menemani perjalanan di sebelah kanan saya nih. Kita menyelusuri jalan A82 dan ternyata kita harus berhenti lagi. Teman-teman kita istirahat dulu. Sekarang ini pemberhentian ketiga tadi dari Glasgow. Kita sekarang ada di Loch Lomond. Ini
Bagus banget view-nya. Yuk, lihat. Iya, aku tahu ini baru 9 km dan udah berhenti lagi. Tapi gimana dong, katanya di Virgin Point ini tuh salah satu spot terbaik di Loch Lomond ini. Dan kita juga lihat ada keluarga yang datang ke sini, Cantik banget. denger background musik di belakangnya. Dan mereka juga ada yang berenang. Tapi kalau saya kayaknya nggak berani karena masih dingin banget. Dan kalau dilihat di sini emang view-nya Kalau kalian cantik mau berenang, banget bisa dan juga cocok berenang. buat camping, Cuman aku nggak barbekyuan. Pokoknya seru sih buat stay di sini. Dan mereka punya parkir mobil yang cukup banyak, jadi nggak usah khawatir buat kalian yang bawa mobil. Dan ini juga gratis, nggak dipungut biaya. Emang destination saya di Inverness tuh masih jauh banget, tapi kayaknya hari ini perjalanan justru lebih penting daripada cepat sampai tujuan ya sih kalau view-nya sebagus ini. Yuk lanjut lagi. Ini adalah pemberhentian keempat. Kita mau ke air terjun. Jalan dulu. Jadi husband, kita jalan berapa jauh nih? How far we are walk? Because from here we already can enter the sea. Take a look, wait. Oh. Yeah. Jadi batu yang gede itu tadinya tuh diikutin sama ice gitu. Oke. Air terjun ini sendiri tuh tingginya sekitar 10 meter dan jalan dari pantai tuh nggak jauh. Bagus ya? Sekitar 10-15 menit lah, oke banget buat dikunjungin. Dan view-nya cantik banget, jadi nggak apa-apa ya berhenti-berhenti. Yuk jalan lagi. Masih jauh nih. Enggak juga sih 15 menit. Worth it lah buat di. Dari sini kita udah bisa ngeliat air terjunnya. Ya Allah, indah banget. Ini bagus banget, cuman catatan pentingnya adalah tempat parkirnya kecil, jadi kita harus sabar untuk ngantri untuk dapat tempat parkir. Sorry, dari air terjun sampai ke pom bensin ini nggak ada videonya karena tadi panik, udah nol dan merah kedip-kedip. Jadi ini adalah tempat peristirahatan yang namanya The Green Willy Stop. Kita bisa beli bensin, ada tempat makan, ada toilet, pokoknya buat istirahat deh. Oke, bensin sekarang udah full. Sekarang kita harus flat out, janji nggak terlalu banyak berhenti-berhenti. Karena saya baru sadar nih, kalau berdasarkan Google Map kan dari Glasgow Airport sampai ke pom bensin ini tuh sekitar cuma 86 km dan harusnya tuh kayak 1 jam gitu. Tapi ternyata perjalanan saya tuh udah sekitar 3 jam 25 menit coba. Aduh, nggak bener nih, ini bener-bener nggak flat out. Sekarang kita lanjut lagi supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan nggak terlalu malam. Tadinya suami udah mau berhenti di sini karena banyak mobil yang berhenti, tapi aku bilang nggak usah lanjut, flat out.
semangat 45 janji mau flat out langsung ke Inverness, tapi nggak taunya ngeliat ada daerah yang katanya bagus banget, yaitu namanya Glencoe Mountain Resort. Tapi ternyata pas kita sampai sana penuh banget dan kayaknya emang cocoknya kalau buat ke salju gitu loh, musim dingin ke sini. Jadi aku nggak jadi berhenti di kafenya buat istirahat dan langsung cuma ngeliat-ngeliat sebentar dan lanjut lagi. Setelah Glencoe, perjalanan kita lanjutin dan kita benar-benar nggak berhenti lagi. Sekarang kita masuk ke area Highlands, dimana pemandangannya tuh mulai terasa beda banget. Sepanjang jalan tuh kita dikelilingin bukit-bukit hijau yang bukitnya tuh menjulang tinggi banget. Hamparan rumput juga luas banget, tapi yang bikin saya tuh terus ngeliat kiri kanan dan takjub itu, Masya Allah, itu hijaunya rerumputan terus banyak banget bunga-bunga warna ungu yang cantik banget. Dan yang paling uniknya tuh di sepanjang rerumputan itu, di hamparan rumput ini itu tuh muncul kayak batu-batu random yang tajam-tajam gitu. Juga banyak sungai-sungai kecil. Jadi kombinasi warnanya tuh bener-bener cantik banget antara hijau, ungu, abu-abu. Ditambah langit Scotland yang saat itu emang sedikit mendung sih. Ada beberapa bagian perjalanan yang sampai bikin saya tuh ngerasa kayak ini kayaknya lagi riding di planet lain deh, bukan di bumi tapi kayak di Mars gitu loh. Ini keren banget sih. Jadi saya paham banget kenapa walaupun kata Google Map cuma kurang lebih 4 jam, ini mungkin bisa berjam-jam karena banyak banget yang harus dinikmati. Dan tiba-tiba lihat ada bangunan satu cantik banget di tengah-tengah hamparan hijau, dan di depan itu ada kayak danau kecilnya itu, aduh cantik banget sih area ini. Benar-benar super luar biasa, dan serunya naik motor itu karena nggak kehalang kaca ya, jadi kita benar-benar bisa ngerasain bahkan hembusan anginnya tuh enak banget. Jujur tadinya mau lanjut tapi karena perut udah nggak tahan lagi, jadi kita akhirnya berhenti dulu buat makan pizza. Aku nggak bikin video di dalam restoran karena suamiku biasanya paling nggak suka kalau lagi makan bikin video, cuma ada fotonya aja. Selesai makan pizza, kita flat out lagi dan kita ke arah Fort William. Sekarang kita bisa lihat di sebelah kiri kita muncul pemandangan air yang panjang banget. Awalnya saya pikir ini adalah danau biasa seperti Loch Lomond yang tadi kita udah kunjungin, tapi ternyata ini Loch Leven. Bedanya apa? Namanya Loch juga, tapi ternyata Loch Leven ini bukan danau air tawar. Ini adalah sea loch, jadi artinya airnya asin
dan terhubung ke laut melalui Loch Lindby. Nanti kita akan lewatin ini. Jadi sepanjang perjalanan hari ini landscape-nya tuh benar-benar berubah terus nih. Kadang kita ngeliat perbukitan, kadang kita ngeliat loh air tawar, pegunungan, air terjun, dan sekarang kita ke loh air laut. Dan loh yang sebelah kiri kita ini udah bukan Loch Leven, tapi ini adalah Loch Lindby yang menemani kita di sisi jalan. Ini adalah tempat di mana tadi si Loch Leven itu mengalirkan airnya sampai ke ocean. Dan kalau kita lihat di sini, Fort William tuh tinggal 8 miles lagi atau sekitar 13 km, tapi Inverness tujuan akhir kami itu masih 74 miles atau sekitar 119 km lagi. Masih jauh ya. Tapi janji kali ini kita benar-benar repot karena ini juga udah mulai gerimis. Takut nanti belum sampai tempat tujuan udah kehujanan. Jam 5.47 sore akhirnya kita sampai di Fort William, salah satu kota yang cukup populer nih. Kalau kalian ada waktu, baiknya sih dikunjungin sih tempat ini. Karena di sini banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan kayak hiking. Terus kalian juga bisa ketemu sama kereta Jacobite Steam Train, kereta yang terkenal karena rutenya tuh pernah dilewatin oleh film Harry Potter. Jadi kalau punya waktu sih harus kesini. Cuman karena aku tujuan akhirnya tuh masih Inverness dan itu masih sekitar 100 km lagi, jadi aku cuma ngelewatin aja. Dari Fort William kita lanjut di A82 ke arah Inverness tujuan akhir kita. Di sana kita akan lewatin Great Glen, terus kita juga akan ngelewatin Loch Lochy, dan kita juga akan ngelewatin Fort Augustus, dan setelah itu kita akan lanjut terus. Emang perjalanannya kelihatannya nggak ada habis-habisnya, tapi seriusan sih ini seru banget. Boleh nih buat prediksi geng motor Indonesia paling terkenal itu naik motor bareng Gading Martin, Pak Haji Andre. Wajib banget sih touring ke daerah Scotland ini.
Dan setelah perjalanan panjang hari ini, akhirnya jam 7.15 kita sampai juga di Inverness. Berangkat dari Glasgow sekitar jam 12.20. Perjalanan yang kalau menurut Google Map tuh harusnya cuma sekitar 4 jam. Akhirnya kita selesaikan dalam waktu 7 jam. Tapi bukan karena traffic, tapi karena view-nya nggak bisa bikin kita nggak berhenti buat lihat. Dan bener-bener nggak sia-sia banget. Bahkan view dari apartemen yang kita sewa juga nggak sia-sia banget buat dinikmatin. Ini bener-bener indah banget, Masya Allah. Dan sekarang kita akan tur ke apartemennya. Ini baru datang disambut dengan warna kuning yang wow banget. Lalu tempat tidurnya cantik. Dan kalau kita lihat view dari jendelanya, bener-bener sih ini keren banget. Dan kita akan nikmatin 1 malam di sini sebelum besok tanggal 13 Agustus kita akan lanjut lagi. Dan buat makan malam kita sempetin kunjungin kotanya, city centernya, dan banyak bangunan-bangunan unik banget. Di sini juga makanannya udah internasional, jadi kita bisa pilih banyak Indian food, Thai food, Chinese food. Tapi kayaknya aku belum nemu Indonesian food, tapi nggak apa-apa. Thai food juga cukup oke lah ya, mengobati. Dan teman-teman segitu aja dulu. Besok kita akan lanjut lagi di tanggal 13 Agustus. Kemana tujuan akhir kita? Our next destination is Stonefield Castle. This is about 400 kilometers and we will have great views on the way. How many hours is gonna be best on Google Map? 6 hours, but without stopping and without taking photos. But we will stop dong. Yeah, we will. What is the thing that we are need to video for the next? The Alien Dulian Castle. That's the castle where Highlander was filmed. Oke, jadi teman-teman ikutin terus. Dan semoga ini bikin kalian kayak berasa jalan-jalan. Kalau ada yang mau komentarin apakah ini kepanjangan atau ada yang kurang seru, boleh tulis di kolom komentar. Don't forget to subscribe at the Solistio Flat Out Podcast. Flat out, ngeng. Tadinya ini mau di-delete, tapi ternyata bagus banget. Inilah view dari kamar hotel setelah pulang dari dinner. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.